Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Para peserta pengajian Ba'da Subuh Al-Hastani, kita sampai pada pengajian inti kita malam pagi ini, yaitu tematis. Kalau tadi kita sudah mendengar arahan dari pembukaan dari Pak Ustadz dengan ayat surat Yasin ayat 69 yang menceritakan tentang bahwa manusia itu mengalami proses penuaan, maka kita akan dengarkan landasan saintifiknya, yaitu Bu Eva Suwartana akan menjelaskan proses menopause. Saya persilakan Ibu Eva. Slide-nya Bu Nel. Iya. Ya, terima kasih banyak Dr. Joni. Oh ini ya, apa namanya? Oh, belum, terus lanjut. PDF ya. Ya. PDF Bisa. ya diputar. Iya. Geser ke bawah aja. Iya. Nah, itu sudah tadi, lanjut Sudah. aja. Ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ya dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan dua topik. Yang pertama adalah serba-serbi menopause dan yang kedua serba-serbi kanker serviks. Next slide. Jadi pertama kita harus ya dengan definisi dulu ya, apa itu menopause. Jadi menopause itu adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau ya ibu-ibu ya mungkin ada yang sudah mengalami haidnya mulai tidak teratur, itu definisi menopause itu harus selama 12 bulan berturut-turut. Jadi dalam 1 tahun penuh tidak mendapatkan haid. Itu baru mencapai menopause ya. Dan kenapa menopause ini penting? Ya karena selama fase ini maka wanita itu banyak mengalami perubahan, mulai dari penampilan fisiknya, kondisi psikologis hingga hasrat seksual ya untuk para suami istri. Jadi perlu dipahami bahwa penuaan itu bukan hanya karena mungkin emosional si istri atau si wanita itu, tapi memang hormonal itu membuat banyak perubahan ya, fisik dan psikologis. Dan yang perlu ditekankan kalau sudah mencapai menopause selama 12 bulan berturut-turut tanpa menstruasi, itu berarti memang fungsi reproduksinya sudah berhenti sehingga tidak bisa hamil lagi. Dan umumnya ini terjadi pada saat wanita memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Next slide. Nah, ini adalah perimenopause. Nah, sekarang tadi saya bilang tadi menopause itu kan definisinya 12 bulan berturut-turut. Nah, pada saat kita memasuki fase dari mulai yang haidnya teratur menjadi tidak teratur sampai nanti 12 bulan tanpa haid, itu disebut dengan perimenopause. Jadi transisi antara haid teratur dengan menopause. Jadi fase transisi ini juga banyak gejala yang dialami dan banyak orang justru mengalami gejala ini pada saat perimenopause. Ya, dan itu bisa berlangsung antara 4 sampai 10 tahun sebelum benar-benar mengalami menopause. Dan itu bisa dimulai usia yang dari mulai 35 sampai 45 tahun. Ya, jadi termasuk saya sendiri ini masuk perimenopause ini. Nah, jadi kenapa kita mengalami berbagai fase ya. Jadi normalnya ya ini grafik ini memperlihatkan kadar hormon estrogen. Ya, kadar hormon estrogen inilah mempengaruhi siklus haid orang wanita. Jadi pada saat usia jelang 30 tahun itu kadar estrogen itu stabil. Tapi nanti pada saat menjelang mulai usia 35 sampai 45 tahun ya in between. Nah, ini mulai fase perimenopause tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau tadi antara usia baru lahir sampai 35 tahun kita kadar estrogennya baik, itu kita disebut juga fase normal productive life. Memang tes estrogennya baik, testosteronnya masih baik. Saat menopause bisa dilihat di sini kadar estrogen mulai menurun maupun psikologis. Dan nanti sampai terjelas period ya,
period ini menopause ya, di mana selama saat itu baru kita masuk post menopause. Kalau di barat rata-ratanya ini sekitar 51 tahun. Hilang timbul ya suaranya. Jadi abad ya saat masuk fase Suaranya hilang timbul ya. selanjutnya. Next slide, Bu. Bu Ini Eva, ya. boleh videonya Suaranya boleh, kurang. supaya lebih jelas suaranya. Nampaknya koneksi kurang begitu baik Ya. di tempat Ibu. Silakan, Bu. Tutup aja media Bu Dina ya. Ya. Ya buat video ditutup aja ya Bu. Apanya Bu Ya, Eva. Suaranya Ibu, hilang timbul. Bu Eva, Oke. videonya boleh ditutup, Pak. Jadi hanya pakai audio. Ya. Iya, sudah. Oke. Slide yang sebelumnya, Bu Nel. Nah, Oke, ini bagus. oke, ini ya. Sebelumnya ada satu lagi sebelumnya. Ya ini dia. Masih. Ya. Yang oke. ada gambar ya, ada gambar ibu-ibunya. Ya. Enggak. Yang tadi Yang tadi. Udah. yang tadi gerak. Maju. Yang Ibu. Terus. Ini. Ya, ini. Oke. Oke. Ya. Jadi fase menopause itu, jadi kalau kita bisa dilihat di sini ya, ada premenopause, ya, umurnya sekitar dari puberti sampai umur 40 tahun. Biasanya tidak ada gejala, mungkin krem ya sebelum ada kram sebelum haid, dan fertilitas ini pada puncaknya ya. Jadi masa subur itu pada puncaknya. Lalu perimenopause, ya tadi sudah dilihat ya grafiknya bahwa hormon estrogen mulai menurun. Itu usianya antara 35 sampai 45 tahun. Lalu gejalanya ini cukup mulai ada timbul gejala-gejala yang fisik maupun psikologis. Hilang suaranya ya. Ya. Oke. Nah, lalu pada saat ini ya fertilitas itu kesuburan menurun secara tajam. Jadi ini sebabnya juga misalnya kalau di Indonesia itu kan memang dianjurkan misalnya menikah pada usia 25 tahun ya. Karena memang usia ini usia subur. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas itu masa kesuburan akan turun secara drastis. Ya. Kalau di negara barat, di sini saya lihat ya di Kanada misalnya banyak sekali ya, malah mereka justru baru mulai bereproduksi itu umur 40 tahun ke atas. Padahal memang pada saat ini fertilitas sudah menurun tajam. Ya. Tapi perlu diingat bahwa di sinilah pada saat perimenopause, walaupun haid itu mulai tidak teratur ya, kadang-kadang misalnya 2 bulan tidak ada haid, lalu 1 bulan ada lagi, lalu begitu. Kadang-kadang 3 bulan absen, lalu ada lagi. Nah ini yang perlu berhati-hati karena masih bisa hamil. Ya, jadi sehingga kalau misalnya saya kurang tahu di sini misalnya Bapak Ibu ini memegang adab memegang azab. Halo? Ya. Saya kurang tahu kalau misalnya yang pasangan yang memang menggunakan kontrasepsi gitu ya. Jadi masih pada fase ini masih tetap harus digunakan karena masih bisa hamil. Oke, itu jadi poinnya adalah itu. Nanti setelah usia 50 tahun ke atas ya, 45 tahun sampai 50 tahun ke atas, nah ini mulai masuk menopause pada saat memang sudah fungsi reproduksinya berhenti. Ya, benar-benar tidak ada menstruasi karena kadar estrogennya sudah sangat rendah. Nah, memang pada fase inilah baru tidak memiliki kesuburan sudah tidak ada, dia tidak bisa hamil. Sehingga kalau misalnya memang dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi, ya dokter itu bisa menganjurkan sampai usia menopause. Ya. Lalu setelah menopause, ya usianya 51 sampai selanjutnya ya. Ini biasanya gejala justru tidak ada atau sangat ringan. Jadi yang berat itu nanti
pada saat peralihan dari peri ke menopause itu yang gejalanya berat dan banyak mendapatkan keluhan ya. Kalau di sini orang barat itu lebih terbuka untuk masalah mungkin juga kita tradisi kulturnya gitu ya, kita lebih nerimo. Jadi dianggap aja sudahlah ini bagian dari penuaan. Tapi kalau di sini 40 tahun, 60 tahun orang masih sangat aktif sehingga banyak sekali yang mereka akan komplain ke dokter gitu ya untuk mendapatkan treatment yang sesuai sehingga gejala-gejala itu akan berkurang. Berikutnya Bu. Nah, jadi gejala utamanya ya tadi sudah saya sebutkan bahwa siklus menstruasinya menjadi tidak teratur, bisa lebih cepat atau lebih lambat ya, bisa lebih. Jadi yang banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu itu biasanya kadang-kadang yang tadinya hanya yang tadinya cuma 2-3 hari atau haidnya itu cuma sedikit, ini menjadi hebat gitu ya. Sampai harus mengganti pembalut berkali-kali gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan yang sebelumnya cuma 7 hari gitu ya tiba-tiba menjadi memanjang. Nah, atau sebaliknya sangat singkat. Ya, kadang-kadang cuma spotting 2-3 hari selesai. Jadi memang setiap orang itu responnya berbeda-beda. Dan lagi-lagi saya tekankan di sini bahwa kalau masih pada fase perimenopause, belum total berhenti haid selama 12 bulan, ini masih bisa hamil. Sehingga perlu kewaspadaan, terutama untuk pasangan suami istri yang masih aktif ya. Oke. Selanjutnya Ibu Nel. Nah, gejala lain mungkin ini kalau terlalu kecil ya, bisa dilihat dari gambarnya. Jadi gejala lain perimenopause itu mungkin ada keluhan sakit kepala ya, karena hormon estrogen ini baik untuk menjaga sel agar lebih elastis dan lebih segar gitu. Sehingga pada saat kadar estrogen itu turun, banyak sekali keluhan yang terkait dengan misalnya kulitnya menjadi lebih keriput ya, mata menjadi kering, dan juga orang banyak mengeluhkan wajah terasa panas ya, jadi ada kayak hot flush disebutnya, juga karena perubahan metabolisme ya, jadi lebih mudah untuk bertambah berat badan. Pada sebagian wanita juga kehilangan gairah seksual ya, juga ada mengalami kerontokan rambut ya, atau gangguan kulit ya, kulit menjadi kasar atau pecah-pecah. Dan ya tadi menstruasi menjadi tidak teratur. Jadi ini saya tekankannya lebih ke arah untuk bapak-bapak ya, untuk para suami ya, tolong dilihat ini ya, dipahami juga bahwa ini memang sesuatu yang alami terjadi pada wanita. Khususnya tadi menjelang usia ya 35, 45 sampai nanti 50 tahun pada saat mencapai menopause. Sama 10 sampai 15 tahun ini ya, periode ini akan terjadi banyak sekali perubahan. Jadi kalau nanti istrinya mungkin lebih emosional ya, atau mungkin berat badannya bertambah walaupun dia dietnya biasa-biasa saja ya, atau mungkin kehilangan gairah seksual, itu perlu dipahami bahwa it's part of the cycle ya. Ini bagian dari memang perubahan fisik yang semua wanita akan mengalami. Oke. Slide berikutnya. Dan kapan harus ke dokter? Nah, ini kan pertanyaannya, kalau kita mengalami gejala ABCD itu, apakah kita harus langsung ke dokter atau menunggu kapan waktunya? Nah, kalau anjurannya ya, inilah kalau kita kalau gejala itu sampai membuat kita tidak bisa beraktivitas, misalnya yang bisa ya bisa terganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Tadi misalnya sakit kepala yang berat ya, atau kulit menjadi pecah-pecah atau hot flush yang sangat mengganggu ya. Nah itu bisa berkonsultasi dengan dokter.
Atau juga ini kalau misalnya ada perdarahan dari vagina setelah hubungan seksual, gitu ya. Ini memang secara general any bleeding ya, perdarahan vagina yang bukan pada siklus haid ya. Jadi yang di luar siklus haid, entah itu sesudah hubungan seksual, nah itu memang perlu diwaspadai. Lalu perdarahan pada saat menstruasi yang benar-benar sampai misalnya sampai dia itu tidak bisa beraktivitas. Saya kenal beberapa pasien ya yang memang sangat mengganggu sekali. Jadi sangat berat. Jadi mungkin bisa sampai 2-3 hari itu nonstop gitu ya. 2-3 hari nonstop sangat berat sehingga dia menjadi lemas, fatigue dan sebagainya. Kalau itu berlangsung terus-menerus itu bahayanya bisa menjadi anemia ya. Atau pada saat menstruasi juga keluar gumpalan darah. Jadi kalau haid yang normal itu kan fluid ya, tidak berupa gumpalan. Tetapi kalau sampai kita melihat ada banyak gumpalan yang cukup besar ya, nah itu perlu diwaspadai juga. Atau ya tadi perdarahan apapun yang di luar menstruasi ya itu perlu diwaspadai. Oke. Next slide. Nah tadi juga saya sebutkan kalau di sini ya, kalau di Kanada itu ini merupakan suatu masalah yang bukan tabu ya. Jadi kalau orang Kanada itu dianggap sudah lazim dan memang expected ya, karena memang usia sekian sudah diekspektasi akan mengalami hal ini. Jadi ada berbagai obat yang bisa digunakan untuk menggantikan kadar hormon yang rendah itu. Jadi disebutnya hormon replacement therapy atau HRT. Jadi prinsipnya adalah memberikan hormon sintetik ya untuk tubuh kita untuk menggantikan hormon estrogen untuk meredakan gejala menopause tersebut. Nah, kapan kita perlu hormon estrogen? Lagi-lagi ini harus berkonsultasi dengan dokter karena dokter ini yang bisa menilai apakah memang diperlukan. Ya, karena memang kalau misalnya gejalanya mild, ya biasanya sih tidak perlu hanya dengan lifestyle changes ya, perubahan pola hidup. Tetapi kalau memang sangat berat itu bisa dianjurkan menggunakan hormon replacement therapy. Nah, kapan ya kita bisa menggunakan hormon replacement therapy ini? Pada umumnya satu yang sering dianjurkan adalah untuk wanita yang mengalami pengangkatan rahim. Ini mungkin nanti terkait dengan penjelasan berikutnya, kanker serviks ya, misalnya wanita yang harus diangkat rahimnya karena endometriosis ya, karena ada kelainan di endometrium atau karena kanker. Sehingga pada saat usia sebelum mencapai 35, sebelum mencapai 45, rahimnya harus diangkat. Dan pada saat rahim diangkat itu pada umumnya kandung telurnya juga akan terangkat ya, kecuali memang bisa di reserve, bisa dipertahankan. Tapi banyak kasus itu kandung telurnya juga terangkat sehingga kadar estrogen itu akan drop. Nah, untuk kasus-kasus ini memang biasanya akan diberikan HRT karena memang disebutnya menopause dini ya. Jadi yang normalnya menopause mungkin 35, 45, mungkin mereka pada saat usia 25 tahun atau 30 tahun sudah mengalami menopause. Untuk kasus-kasus seperti ini biasanya diberikan HRT. Ya, untuk dan beberapa kasus juga penggunaan estrogen ya. Kemudian nanti juga jenis hormonnya juga ditentukannya karena ada hormon 2 ya, ada estrogen, ada progesteron. Nanti kita bisa lihat ya, dokter ini akan memiliki biasanya punya alat ya, ada namanya entah algoritma ya atau tool untuk menilai seorang wanita ini lebih baik nanti menggunakan yang hormon campuran atau hormon estrogen saja. Ya, tapi itu memang nanti yang akan menilai adalah dokter. Oke, next slide. Nah, kenapa HRT ini tidak diberikan pada semua wanita yang mengalami menopause ya? Karena sebagai obat ya, HRT ini punya kayak bermata dua ya. Jadi
bisa juga meningkatkan risiko kesehatan seperti stroke, penyakit jantung, ya bisa ada pembekuan darah atau kanker payudara, ya karena tadi estrogen itu kalau tinggi sekali juga bisa menjadi trigger penyakit-penyakit ini ya. Jadi biasanya juga terapi itu diberikan sebelum usia 60 tahun ya. Jadi yang optimal itu HRT itu diberikan pada saat perimenopause yang antara 35 sampai 45 sampai mencapai menopause ya 50 tahun ya, itu terapi yang optimal. Lalu juga kalau seorang pasien memiliki riwayat kanker ya, tergantung kankernya apa, maka juga maka pemberian HRT ini akan dicegah, tidak akan diberikan ya. Kanker endometrium atau memiliki riwayat stroke atau memiliki riwayat pembekuan darah atau gangguan hati. Nah, ini riwayat-riwayat ini juga kontraindikasi untuk pemberian HRT. Okay. Next slide. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa faktor risiko apa yang menyebabkan seorang wanita bisa mengalami menopause dini. Jadi menopause yang lebih awal. Jadi pada usia 30 tahun atau 20 tahun sudah mengalami menopause. Yang pertama adalah tadi operasi pengangkatan rahim, bisa juga faktor keturunan ya. Misalnya seorang wanita yang ibunya memiliki riwayat menopause awal, maka anaknya juga cenderung akan mengalami menopause awal. Wanita yang merokok juga bisa mengalami menopause 1-2 tahun lebih awal dibandingkan yang tidak merokok. Dan pengobatan kanker seperti pemberian kemoterapi atau radioterapi di daerah panggul itu juga akan bisa mematikan kandung telur ya, sehingga juga membuat kadar estrogen turun dengan tajam. Okay, next slide. Untuk di Indonesia, saya ini hanya ingin menekankan ya bahwa kalau di Kanada itu perokok itu kurang dari 20%. Jadi dari 10 orang laki-laki mungkin yang merokok itu cuma 2 atau 1 atau 2 yang merokok. Jadi memang angka prevalensi perokok di Kanada atau negara barat pada umumnya rendah. Nah, di Indonesia ini sangat tinggi. Jadi dulu, walaupun sekarang sudah membaik, dulu saya ingat masih sekitar 70-80%. Jadi kalau ada 10 orang laki-laki orang Indonesia itu 8 diantaranya itu perokok. Gitu. Sekarang angka itu udah turun mungkin sekitar 60%. Jadi 6 dari 10 orang masih perokok. Nah, kalau tadi kita lihat ya faktor bahwa merokok merupakan salah satu faktor risiko mengalami menopause lebih awal. Ini juga jangan dilupakan bahwa perokok pasif. Ya, jadi misalnya si istri yang menghisap asap rokok itu juga terimpak ya, walaupun istrinya tidak merokok, tapi kalau suaminya merokok itu juga akan terdampak, mengalami dampak seperti halnya si istri itu merokok gitu ya. Jadi karena perokok pasif itu sebenarnya risikonya lebih tinggi dibandingkan yang perokok aktif ya. Jadi mulai penyakit jantung, bisa kematian lebih dini, kanker paru-paru ya, gangguan pernapasan, yang punya baby ya bisa ada infant sudden death ya, bisa bayinya mati mendadak, atau kelainan sistem imun. Ya, sehingga saya juga ingin menganjurkan para bapak-bapak ya yang masih merokok ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan berhenti merokok ya. Jadi karena untuk tidak hanya kalau sayang istri, sayang anak, nah berhenti merokok. Lihatnya begitu. Oke, next slide. Nah, ini juga tadi saya sebutkan bahwa selain hormon replacement therapy, selain pemberian hormon yang sintetik ya, yang terbaik adalah modifikasi gaya hidup. Ya, tadi pertama berhenti merokok atau hindari asap rokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Mengurangi minuman berkafein, jadi mengurangi konsumsi kopi ya. Rutin berolahraga ya. Kalau misalnya para ibu mengalami susah tidur malam-malam, ya, diusahakan untuk tidak tidur siang sehingga agar malamnya itu lebih mudah tidur. Juga mengkonsumsi makanan yang lebih banyak
terdiri atas sayuran atau buah-buahan ya, atau lemak yang sehat ya, misalnya alpukat, tapi bukan es alpukat. Es alpukat nanti banyak gulanya ya. Biji-bijian ya, jadi kacang-kacang yang juga kacang, kalau di sini banyak pistachio gitu. Cuma lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi, karena seperti misalnya biji-bijian, kacang-kacangan ini bisa menimbulkan kan orang yang penyakit asam urat ya, tidak bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Jadi konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran atau lemak sehat yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita masing-masing ya. Karena kalau kita ada misalnya penyakit jantung atau penyakit diabetes, penyakit asam urat, jadi dietnya itu yang sesuai ya, sehingga tidak bertentangan antara diet yang satu dengan yang lain. Juga melakukan aktivitas yang membuat rileks atau tenang. Nah, inilah salah satu kelebihan kita sebagai Muslim ya, karena Muslim itu in general very accepting. Jadi Muslim itu kalau dibandingkan di sini komunitas yang orang Barat ya, tidak, di sini rata-rata orang agnostik, tidak atau tidak practicing, walaupun mereka misalnya di Kanada itu 80% itulah Kristen, tetapi yang praktisi itu sangat sedikit, mungkin 10% gitu ya, karena memang generasi mudanya sudah tidak percaya lagi gitu, kebanyakan dengan agama. Nah, sementara kita Muslim, kita alhamdulillah kita itu selalu memiliki selalu bersyukur ya, kita selalu bersyukur, sakit juga bersyukur ya, kita lebih acceptance sehingga tingkat stress level kita itu lebih rendah ya, tingkat anxiety itu lebih rendah, karena memang kita memasrahkan diri ya, bisa menerima penyakit sebagai ujian, menerima kondisi sebagai ujian, jadi tingkat stres itu lebih rendah dibandingkan komunitas di Barat atau komunitas-komunitas yang kurang mempercayai agama. Ya, jadi karena ini bisa modifikasi gaya hidup ya, tadi ya, menghindari stres, makan yang sehat ya, tetap aktif, dan minum yang cukup itu penting untuk mengurangi gejala-gejala pada saat perimenopause dan menopause. Next slide. Nah ini makanan yang ya, jadi ini summary makanan yang sebaiknya dimakan pada saat sedang menjelang masuk perimenopause atau menopause, dan makanan yang dihindari. Yang makanan dihindari itu yang banyak gula-gulanya ya. Memang sudah in general juga sudah kurang bagus, karena kita dengan bertambahnya usia, kita metabolisme lebih lambat, sehingga lebih mudah yang kalau kita masih muda kita bisa makan donat mungkin setengah lusin nggak kenapa-napa gitu ya, tapi kalau kita sudah berusia lebih lanjut itu mungkin udah mulai banyak pantangan, tidak bisa makan makanan yang manis terlalu banyak ya, karena juga tidak baik, bisa menimbulkan diabetes, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Stimulan ya, seperti kopi ya, bir, ya, minuman beralkohol ya, yang suka makanan pedas ya, ini juga sebaiknya juga dikurangi ya, dan diganti dengan makanan yang lebih netral. Untuk yang baik tadi ya saya sebutkan sudah, kacang-kacangan ya, biji-bijian itu mungkin dalam bentuk soya ya, jadi seperti kedelai ya, jadi tahu atau tempe itu baik. Sebentar. Oke, lalu juga sayur-sayuran bisa ada untuk roti juga ya, misalnya bukan roti tawar yang putih, tetapi whole grain, roti ya. Lalu juga untuk makanan yang banyak mengandung kalsium ya, ada brokoli ya, tapi lagi-lagi saya tekankan kita harus sesuaikan dengan diet, dengan kondisi kesehatan kita. Kalau kita tahu kita ada asam urat,
Nah ini maka yang mungkin yang sayuran yang hijau seperti ini kita malah tidak bisa mengkonsumsi ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita in general. Kalau vitamin dan buah-buahan, saya rasa kita tidak ada pantangan. Okay. Next slide. Oke. Nah ini tadi topik pertama udah selesai. Bagaimana Dokter Joni mau dilanjut ke yang kedua atau di break dulu atau bagaimana? Lanjut. Lanjut Lanjut. aja Bu. Oke. Nanti kalau Lanjut. sudah tanya jawab kadang-kadang panjang. Lanjut aja. Ya. Oke. Oke, jadi ya, jadi tadi kita sudah bicara tentang menopause ya. Sekarang untuk kanker leher rahim. Jadi ini dua topik yang sebenarnya masih berhubungan karena tadi dengan bertambahnya usia ya, kanker itu akan risikonya lebih tinggi. Nah, ini saya ambil materinya dari Kementerian Kesehatan RI ya. Jadi ini sebenarnya materi-materi ini bisa dilihat dari flyer-flyer yang diberikan oleh Kemenkes. Jaringan. Jadi ini untuk pertama kali ya untuk memahami apa sih kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi ini kita lihat dulu organ reproduksi. Jadi kita sudah sebutkan rahim ya. Rahim kita ini bentuknya seperti ini. Ini rahim. Nanti di sini ada kandung telur di kanan dan kiri. Lalu ini disebut dengan leher rahim. Jadi leher rahim itu antara rahim dan nanti di sini ada vagina. Terima kasih Bu Nel sudah ditunjukkan. Lalu untuk leher rahim ini yang gambar di bawah ya, yang circle kayak itu ya. Jadi kanker leher rahim itu adalah adanya perubahan di mulut rahimnya itu sendiri ya. Jadi kanker ini adalah keganasan terjadi pada jaringan leher rahim ya, bagian terendah dari leher rahim yang ada di puncak liang senggama ya, jadi di puncaknya, jadi masuk di pembukaannya vagina. Nah, kenapa ini penting? Tadi sudah sebutkan bahwa leher rahim ini merupakan pembunuh kedua terbesar setelah kanker payudara. Jadi walaupun orang dengarnya stroke ya, yang orang takutkan justru kena stroke, ada darah tinggi ya. Padahal sebenarnya pembunuh utama itu untuk wanita bukan itu ya. Pembunuh wanita pada wanita itu lebih banyak kanker leher rahim dan payudara. Karena apa? Karena untuk Indonesia khususnya banyak sekali kasus-kasus ini terdeteksi pada saat stadiumnya sudah lanjut ya, sehingga sudah tidak bisa dilakukan tindakan apapun untuk memperpanjang memperpanjang life expectancy ya. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri ya, jumlahnya itu mana ini? Sebentar, nggak kelihatan. Bisa 12%. Ini data dari seluruh RS di Indonesia ya. Ada sebanyak 5.000 atau 12,8% yang mengalami. Bu Nel bisa geser ke bawah sedikit. Oh, ini angka tahun 2010 ya, pada tahun 2010. Oke, di bawah, scroll ke bawah. Next slide. Ya, nah kenapa tadi saya bilang banyak sekali yang tidak menyadari kanker leher rahim karena memang pada saat stadium dini itu tidak ada gejalanya atau tidak ada tanda yang khas, sehingga orang itu mengalami nanti next slide ya pada saat gejala itu muncul biasanya sudah pada fase yang sudah stadium yang lebih berat gitu ya. Nah, apa itu gejalanya yang tadi perlu kita perhatikan ya, bahwa yang pertama haid itu menjadi tidak teratur. Jadi mirip-mirip tadi dengan gejala perimenopause ya, bahwa haid menjadi tidak teratur ya, tetapi haid yang tidak teratur ini juga ada gejala penyertanya ya, jadi ada nyeri panggul, nyeri pada saat berhubungan seksual, atau juga mengalami keputihan atau keluar cairan yang putih atau kekuningan atau bercampur darah ya, tanpa ada aktivitas seksual ya, sudah ada dengan sendirinya seperti itu, atau perdarahan di luar masa haid ya, atau juga tadi ya
atau misalnya sudah mengalami menopause ya, sudah 12 bulan berturut-turut tidak mendapat haid pada saat umur misalnya 50 tahun, tapi nanti pada saat 55 tiba-tiba berdarah lagi, tiba-tiba mengalami perdarahan padahal sudah mengalami menopause. Nah itu ini gejala-gejala yang perlu diwaspadai, gejala kanker leher rahim. Oke, next slide. Nah, apa itu faktor risikonya? Jadi faktor risikonya ini ada gambar yang virusnya itu seperti bola itu ya. Nah, virusnya cantik, tapi ini adalah virus penyebab utama kanker leher rahim. Jadi namanya Human Papilloma Virus ya, atau HPV. Nah, ini virus yang banyak ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, faktor risikonya adalah ya yang terkait dengan sexual activity ya. Itu entah menikahnya terlalu muda ya. Jadi di sini disebutkan kurang dari 20 tahun ya. Atau berganti-ganti pasangan seksual ya. Lagi-lagi kita muslim ya, insya Allah terhindar dari faktor yang nomor 2 ini ya. Atau juga yang ketiga ya, melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan seksual. Itu jadi alhamdulillah kita muslim ya, kita terhindar dari faktor resiko yang kedua, ketiga ya. Tapi kalau di negara barat itu banyak sekali. Jadi karena memang mereka sangat liberal, sangat dini ya, memulai aktivitas seksual itu sangat muda sekali dan di luar pernikahan. Dan jadi berganti pasangan seksual itu sesuatu yang sangat lazim di sini. Ya. Oke, next slide. Nah, faktor lain di luar tadi ya hubungan seksual adalah bisa juga misalnya mengalami infeksi di daerah panggul ya, atau memiliki anak yang banyak. Yang memiliki anak yang banyak ini kita ya mungkin lebih dari 5 atau 6 gitu ya. Jadi karena kenapa punya anak banyak itu menjadi faktor risiko, karena terjadi trauma yang berulang pada saat melahirkan. Ya. Lalu juga terpajan asap rokok. Nah ini lagi-lagi pentingnya ya para bapak ya untuk yang masih merokok, tolong di stop ya kebiasaan merokoknya, karena tadi kita sudah bahas tentang menopause. Ini juga asap rokok ini menjadi faktor risiko berbagai macam kanker. Ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah skema yang ingin dicapai oleh Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Indonesia. Karena kita tahu tadi ya, kita tahu bahwa penyebab kanker leher rahim itu adalah virus. Maka yang dianjurkan itu adalah pencegahan. Pencegahan ini ya bisa dilakukan dengan imunisasi ya. Jadi ada sekarang imunisasi HPV dan juga education sex yang baik ya, edukasi seksual yang baik ya, karena tadi sudah saya sebutkan salah satu faktor risikonya adalah infeksi organ reproduksi, organ seksual ya. Sehingga edukasi seksual yang baik terutama di negara barat adalah untuk mencegah misalnya orang yang berhubungan dengan berganti-ganti pasangan seksual. Nah itu dengan edukasi seks yang baik mereka akan terhindar dari risiko infeksi penyakit seksual ya. Jadi inilah bentuk pencegahan primernya di imunisasi dan edukasi seks yang baik. Untuk screening ya, atau ya kalau kita tidak bisa melakukan imunisasi, kita juga melakukan screening ya. Screening itu untuk mendeteksi kanker pada fase yang sangat awal ya. Jadi kalau sudah ada gejala, tadi sudah saya bilang, kalau sudah ada gejala biasanya itu sudah fase yang lebih lanjut ya. Nah, jadi untuk kegiatan screening ini ya ya bisa berkonsultasi dengan dokter tadi ya, bisa berkonsultasi dengan dokter jika ada keluhan pada saat perdarahan ya, bisa berkonsultasi, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, juga pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan panggul ya, pemeriksaan dalam kita sebutnya, untuk mendiagnosis ya, dan juga nanti bisa dilakukan
pap smear ya, atau sekarang bisa dilakukan tes HPV, jadi bisa melakukan tes-tes untuk mengkonfirmasi adanya diagnosis ini. Next slide. Nah, ini sudah disebutkan bahwa penyebab tersering kanker serviks itulah virus HPV ya. Bu Nel mungkin bisa diperkecil, Bu Nel. Ya. Oke, ya. Ya, jadi virusnya itu ada dua tipe HPV ya, HPV 16 dan 18 itu yang tersering. Dan sekarang ya sudah ada vaksinnya, vaksinasi ini untuk ya seperti COVID ya, kan Bapak Ibu sudah tahu ya vaksinasi sudah familiar bahwa vaksin ini ditujukan untuk virus yang spesifik ya, vaksin HPV itu untuk membunuh virus HPV 16 dan 18 gitu ya. Dan HPV dan vaksinasi ini memang aktif ya, mulai efektif jika diberikan usia 9 sampai 45 tahun ya. Dengan masa optimal antara 9 sampai 26 tahun. Nah, jadi mungkin yang punya anak gadis ya atau punya anak remaja mungkin di sekolah sudah mulai ditawarkan ya, kalau di Indonesia ditawarkan vaksin HPV di sekolah pada saat mulai usia mungkin kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai ditawarkan. Dan sudah memang penelitiannya memang menunjukkan karena ini penyebabnya virus, dengan adanya vaksinasi ini maka bisa dicegah dengan baik. Oke. Next slide. Nah, kalau untuk pemeriksaannya sendiri, screeningnya ada 3 yang bisa dikerjakan. Ya, di Indonesia itu IVA ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar adanya IVA di puskesmas ya. Jadi metode ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi larutan asam cuka itu disemprotkan ke leher rahim tadi ya, ke dalam vagina disemprotkan. Lalu kita lihat dalam waktu 1 sampai 5 menit ya, kita lihat reaksinya apakah ada perubahan. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Tapi saya akan coba jelaskan di slide ini bahwa ada beberapa metode. Yang pertama adalah tadi IVA ya. Lalu juga dengan tadi karena penyebabnya itulah virus HPV, sehingga kita bisa juga melakukan testing genetik ya, melihat apakah ada DNA HPV di sekret dari leher rahim ya, atau dengan pap smear. Pap smear ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah banyak dikerjakan. Cuma pap smear ini kan kesulitannya untuk negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, sementara untuk pap smear ini kita perlu lab, perlu patolog ya, ahli patologi untuk mereview, sehingga kadang-kadang di daerah-daerah terpencil itu sulit dilakukan. Oleh karena itu untuk daerah-daerah terpencil atau daerah yang low resource, IVA itu direkomendasikan oleh WHO dan Persatuan Dokter Ilmu Kandungan dan Kebidanan di Indonesia itu sudah melakukan program untuk melatih para bidan di puskesmas, sehingga sekarang deteksi dini dengan IVA itu bisa dilakukan di puskesmas ya. Oke, next slide. Nah ini mungkin agak seram sedikit ya tampilannya, cuma inilah gambaran normal serviks yang di atas itu. Jadi kalau serviks yang normal itu licin seperti itu. Ya, jadi licin, tidak ada lesi. Nah, untuk yang di bawah ya itu ada tulisannya ada lesi putih ya. Jadi yang kelainan itu bentuknya kalau dokter melihat atau bidan melihat dengan pemeriksaan dalam itu yang kelihatan seperti ini, bahwa ada perubahan yang tadinya normal licin seperti di gambar yang di atas ya, normal serviks, menjadi ada kelainan ya, ada lesi putih di sana. Dan lesinya itu bisa kecil, bisa besar ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar berikutnya bahwa ya ada early stage ya, pada fase dini mungkin lesinya cuma di sekitar mulutnya saja ya, mulut rahimnya ya. Mungkin di bawahnya itu Bu Nel tuh bisa ditunjukkan di lingkaran yang di bawah. Oke. Nah, ya itu ya. Jadi itu kalau fasenya masih early cuma sedikit itu lesinya.
Kalau sudah mid stage ya di gambar yang di tengah itu sudah mulai ya jadi lebih meluas ya. Kalau late stage ya itu sudah menjalar ke organ yang di sekitarnya. Nah, ini yang kita coba tangkap di awal adalah yang early stage, karena kalau early stage itu dengan treatment yang benar itu insya Allah bisa bisa ditata laksana, bisa dihilangkan dengan baik. Next slide. Ya. Jadi kapan ya, umur berapa kita harus mulai melakukan pap smear atau IVA? Yang direkomendasikan adalah sebenarnya kalau kita sudah kalau pasien itu sudah melakukan hubungan seksual secara aktif walaupun usianya masih muda, itu sudah mulai dilakukan testing gitu ya. Jadi kalau di sini memang sudah dilakukannya lebih dini, lebih awal, tidak 30 sampai 50 tahun ya. Jadi untuk semua yang sudah beraktivitas seksual secara aktif, itu sudah dianjurkan untuk melakukan IVA atau pap smear secara rutin. Tetapi memang kalau di Indonesia direkomendasikannya usia 30 sampai 50 tahun, dan itu saya sudah sebutkan bisa dilakukan di puskesmas ya. Jadi harusnya sih ya di puskesmas, atau kalau tidak mau ke puskesmas misalnya pilih ke rumah sakit, itu juga bisa dilakukan. Mungkin kalau di rumah sakit bisa menggunakan metode pap smear ya, atau yang sekarang tadi sudah saya sebutkan juga ada tes HPV ya yang lebih spesifik. Jadi ini sebaiknya sih diulang, jadi jangan cuma sekali. Nah kalau dianjurkan itu next slide Bu. Oke, next slide lagi, nggak apa-apa, udah disebutkannya bisa di puskesmas. Oh, saya ketinggalan. Oke, jadi kapan dilakukannya? Ini berapa kali? Sebaiknya sih yang dianjurkan adalah setiap 3 tahun. Jadi kalau ibu sudah pernah pap smear sekali, ya mungkin 5 tahun yang lalu, nah itu sebaiknya diulang. Jadi yang dianjurkan adalah setiap 3 tahun sekali. Ya, dan again, ya bisa dilakukan di puskesmas atau di fasilitas pelayanan yang lain, bisa di bidan desa, sekarang bisa di bidan desa, bisa di bidan desa, bisa di bidan praktek mandiri, bisa di rumah sakit atau rumah sakit bersalin. Jadi banyak pilihan, dan dengan adanya metode IVA itu lebih banyak cakupannya, insya Allah. Oke, ya, saya rasa cukup sekian pemaparan saya, mudah-mudahan jelas dan ya, kita bisa berdiskusi setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva sudah menjelaskan 2 topik ya secara lengkap ya. Nah ini biasa kita langsung masuk ke